Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jan Farina Sahudin. I'm 6th semester from English Department of STKIP Muhammadiyah Bone. Today, I'm making this video to completing my assignment morphosyntax, and then I will talk about chapter 8, productivity. So if you get ready, let's get started. In this chapter, I will talk about 8.1, Introduction, Kinds of Productivity. So in this chapter, we learn about productivity or unproductivity of the books. In many linguistic books or books which are related to the word structure, usually explain about productivity or unproductivity of word formation process. The subjects explain about at the end of the book, because if the subject explain about the beginning of the book, the reader will feel confused because productivity has more than one meaning, such as variation think. In the next slide, in this chapter, I will talk about productivity, but I will talk about sub-bab, but I don't want to talk in clearly way. I just talk about in a basic way. So we begin in productivity in SHAP, formal generality and regularity. Formal generality in civicness refer to an abstract noun. Civicness is added only in adjective form, but not for all the adjectives, because there are adjectives that come from the other language. For example, beautifulness, beautiful plus ness, or longness, long plus ness. Both of these words have the same meaning, but for another speaker that is not appropriate with their language, that because they don't use this form for their speak, but they understand what we talk about. Okay, next slide. We move in a semantic blocking. Semantic blocking is a phenomenon that the existence of the word with particular meaning is blocked by derivational morphology. Before we have learned about derivational in the previous chapter. For example, long plus ness, longness, abstract as abstract nouns. Longness is appropriate in dictionary, but it is not appropriate in native speaker, because that kind of word is not popular in their speak. Okay, we move in another. Now we talk about productivity in compounding. Productivity in compounding means that compounding has two meanings that used in particular contexts. For example, globetrot means of a person who likes going around the world, not the person who studies about the globe. I think you can get the basic understanding about this, but I don't talk about the clearly way, so we need to talk this in another bab, and my classmate will explain this in a clearly way. Okay, next slide. In this last slide, we will talk about measuring productivity, the significance of neologism. Neologism is a process of being productive. This process can have a product such as a new common lexeme. Suffixness and et are more productive than the other. Why? Because first, the composer form is a different. Second, the history of the language. Third, the system of English can block the other language. So suffixness and eti are more popular in English. Read them their entire in English early than the other words or suffix. So another suffix is unproductive. So I think that's all my explanation about the basic what we will talk about in the chapter 8, and I get the point 8.1
introduction kinds of productivity. So I'm not talk too much about this material. I just talk about in the basic explanation about this chapter. Thank you very much for the attention. Billahi fi sabilil haq fastabiqul haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Jan Farina Sahudin. I'm 6th semester of English Department of STKIP Muhammadiyah Bone. And before kalian sudah mendengarkan bagaimana penjelasan saya mengenai dalam bahasa Inggris mengenai bab 8 yang membahas tentang produktivitas. So, pertama kita akan membahas 8.1. Di sini pada part ini saya hanya akan membahas bagian-bagian atau sub-sub bab yang ada dalam chapter 8, dan teman-teman saya nanti akan mendapatkan akan membuat video-video yang membahas lebih jauh mengenai sub-sub bab yang nanti akan saya jelaskan. Pertama kita akan mulai pada pendahuluan jenis produktivitas. Dalam bab ini kita belajar tentang produktivitas dan ketidakproduktivitasan sebuah buku. Dalam banyak buku-buku linguistik atau buku-buku yang berkaitan dengan struktur kata biasanya menjelaskan tentang produktif atau tidak produktifnya dari proses pembentukan kata. Subjek ini menjelaskan di akhir buku, karena jika subjek ini menjelaskan di awal buku, pembaca akan merasa bingung karena produktivitas memiliki lebih dari satu makna seperti variasi benda. Nah, itu tadi pendahuluannya. Oke, kita pindah ke next selanjutnya, yang dimana poin 8.2 membahas mengenai bentuk produktivitas atau generalitas dalam keteraturan formal. Generalitas formal dalam suffix nas merujuk pada kata benda abstrak. Suffix nas ditambahkan hanya dalam bentuk kata sifat, tapi tidak semua kata sifat, karena ada kata sifat yang berasal dari bahasa lain. Contoh suffix nas, generalitas dan keteraturan formal, contohnya cantik plus nas sama dengan cantik, long plus nas, longness. Kedua kata berdasarkan bentuk kamus benar, tetapi untuk native speaker atau penutur asli dalam bahasa Inggris tidak sesuai dengan kebiasaan mereka, karena mereka tidak menggunakan formula ini untuk berbicara, tetapi mereka mengerti apa maksud dan arti dari kata-kata tersebut. Dan beautifulness and longness yang sudah saya jelaskan tadi dalam bentuk bahasa Inggris merupakan bentuk produktivitas atau contoh dari generalitas dan keteraturan formal. Kita akan pindah ke next selanjutnya. Pada slide ini kita akan membahas 8.3 di mana menjelaskan tentang produktivitas dalam arti semantic regularity. Keteraturan semantik diterapkan jika produk dari kontribusi kata tertentu terhadap makna leksim dihasilkan oleh bentuk dan konsekuensinya. Keteraturan semantik mengubah kelas dan arti kata yang diturunkan, berbeda dengan keturunan formal yang tidak. Contohnya, misalnya local in English berarti terbatas pada area kecil, sedangkan lokalitas lingkungan yang sangat berarti. Aturan-aturan keteraturan semantik ada dua. Yang pertama tidak menggunakan simple past tense atau dalam bentuk lampau. Yang kedua itu menggunakan kata kerja yang memiliki arti lain. Seperti itu penjelasan saya mengenai chapter 8.3. Jadi saya hanya membahas bagian-bagian kecil atau penjelasan dasar mengenai sub-sub bab ini yang nantinya akan dibahas lebih jauh oleh teman-teman saya yang mendapatkan masing-masing sub-sub ini. Kita akan pindah ke slide selanjutnya. Oke, di slide ini kita akan membahas mengenai poin 8.4 yang membahas mengenai pemblokiran semantik. Pemblokiran semantik adalah suatu fenomena bahwa kemunculan kata-kata dengan makna tertentu dihambat oleh morfologi turunan. Contohnya longness, long plus ness. Di sini saya hanya mengambil satu contoh atau dua contoh kata dan kemudian saya membahasnya
di berbagai sub-subbab supaya kita dapat memahami perbedaan-perbedaan mengenai sub-subbab yang kita bahas tadi. Nah, contoh dari pemblokiran semantik ini contohnya long plus nas. Longness yaitu kata benda abstrak. Longness cocok untuk kamus, tetapi tidak cocok untuk penutur asli karena kata seperti itu tidak populer dalam pembicaraan native speaker atau penutur asli, atau jarang digunakan saat berbicara oleh penutur asli. Seperti itu. Slide selanjutnya membahas mengenai produktivitas dalam peracikan atau pembuatan. Produktivitas dalam pembuatan berarti pembuatan memiliki dua makna yang digunakan dalam konteks tertentu. Contohnya misalnya globetrotter, berarti seseorang yang suka berkeliling dunia, bukan orang yang suka mempelajari dunia. Nah, itu salah satu contoh produktivitas dalam peracikan atau pembuatan. Oke, kita akan pindah ke slide selanjutnya, di mana membahas mengenai mengukur produktivitas, pentingnya neologisme. Apa sih neologisme itu? Neologisme adalah proses menjadi produktif. Proses ini dapat memiliki produk seperti leksem umum yang baru, suffix nas, dan eti atau kata yang ditambahkan huruf kata eti di akhir kalimat lebih produktif daripada yang lain karena pertama, bentuk komposannya berbeda, sejarah bahasa itu sendiri berbeda, sistem bahasa Inggris dapat memblokir bahasa lain. Jadi suffix nas dan eti lebih populer dalam bahasa Inggris. Mereka memasuki bahasa Inggris lebih awal daripada kata atau suffix lainnya. Jadi suffix lainnya itu bisa dibilang tidak produktif. Nah, sedangkan suffix nas dan eti itu dianggap lebih produktif karena mereka lebih duluan masuk ke dalam bahasa Inggris. Oke, itulah tadi penjelasan saya mengenai sub-subbab yang akan kita bahas lebih jauh oleh teman-teman saya nantinya. Dan pada bab ini saya hanya membahas dasar-dasar dari sub-subbab ini. Jadi, terima kasih atas pengertiannya.